Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu ke-22 setelah Trinitatis pada tanggal 5 November tahun 2023. Tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saudara terkasih, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya, bahkan memuliakan Tuhan lewat segala apa yang ia miliki dalam hidupnya. Memuliakan Tuhan dengan segenap diri kita dapat kita tunjukkan dari sikap hati kita, dari peribadahan kita, dari karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya kita akan memuliakan Tuhan lewat apa yang kita miliki, lewat harta yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu materi, kekayaan, atau juga keluarga kita. Itu merupakan harta yang Tuhan berikan bagi kita. Jemaat yang terkasih, itulah panggilan Allah dalam kehidupan orang yang percaya untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuhnya. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini tertulis dalam kitab Amsal mengingatkan kita akan penulis kitab Amsal itu sendiri, yaitu Raja Salomo, seorang raja yang penuh dengan hikmat, wibawa, dan kejayaan. Di sepanjang hidupnya, Salomo terkenal sebagai raja yang paling berhikmat dan kaya raya. Apa yang ada pada Raja Salomo saat itu, senantiasa ia persembahkan bagi Tuhan. Tidak mengherankan lagi bagi kita akan apa yang ia ungkapkan dalam ayat 9 hingga ayat ke-10 tentang suatu perintah untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Apa yang disampaikan Raja Salomo bukan sekedar nasihat atau himbauan, namun didasarkan pada apa yang telah ia lakukan. Di masa hidupnya, Salomo mempersembahkan hidupnya sebagai raja yang dipakai Allah untuk membangun kerajaan Israel, hingga begitu banyak bangsa dan kerajaan yang kagum akan kuasa Allah Israel. Pada masa kejayaannya, Raja Salomo juga telah membangun bait suci yang begitu megah. Salomo memakai harta kekayaannya untuk membangun rumah Tuhan. Salomo tidak segan-segan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Salomo melakukan itu semua atas kesadaran di dalam dirinya bahwa apa yang ada padanya adalah berasal dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Dan ternyata segala yang dilakukan oleh Raja Salomo tidak membuatnya menjadi jatuh miskin, melainkan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupannya. Saudara terkasih, lewat pembacaan firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jemaat yang terkasih, inilah perkataan Raja Salomo dalam ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tentunya, kita harus menyadari bahwa harta kekayaan yang ada pada kita berasal dari Tuhan.
Harta itu adalah titipan dari Tuhan dan hanya sebentar saja menjadi milik kita selama kita di dunia ini. Harta tidak dibawa lahir dan juga tidak dibawa mati. Karena itu, harta yang kita miliki hendaknya kita syukuri dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mungkin sering mendengarkan perkataan seseorang yang berkata dalam doanya kepada Tuhan, "Jika Tuhan memberkati usahaku, memberkati semua yang kau kerjakan, memberi aku keturunan, memberi aku pekerjaan baru, aku mau memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah dan melayaninya." Namun bagaimana jika ditantang untuk memuliakan Tuhan dengan harta atau kekayaan yang ia miliki? Banyak orang yang mencari 1001 alasan untuk mempersembahkan hasil pertama dari segala penghasilannya, baik itu gaji pertama, hasil kebun pertama, atau keuntungan usahanya yang pertama. Tentunya apa yang disampaikan Raja Salomo di sini punya landasan yang kuat, sebagaimana dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat yang kedua. Haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Karena itu Raja Salomo mengingatkan agar kita memuliakan Tuhan secara khusus lewat hasil pertama yang Tuhan berikan lewat pekerjaan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, pemilik segala-galanya, sedangkan kita manusia hanyalah sebagai pengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, maka Tuhan pasti akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita menjadi pribadi yang jujur, ikhlas, dan setia, memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan lewat harta milik kita, lewat segala yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas orang yang mau bersyukur. Saudara yang terkasih, Tuhan itu baik, penuh keadilan, dan kasih setia. Hal itu harus menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi susah oleh karena apa yang kita berikan kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan kemurahan hati setiap orang yang mau memberikan persembahannya yang terbaik bagi Tuhan. Ketika seseorang mempersembahkan hidupnya dan harta yang ia miliki bagi Tuhan dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Ibarat seorang petani yang memiliki lumbung gandum, maka lumbungnya itu akan diisi penuh. Atau seperti seseorang yang memiliki kebun anggur, di mana bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Lumbung berbicara tentang persediaan, di mana Tuhan pasti sanggup mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh setiap umat-Nya. Sedangkan istilah bejana pemerahan berbicara tentang hasil usaha yang akan Tuhan limpahi hingga meluap, artinya mendapat kelebihan. Kita diberkati untuk menjadi berkat, dan kita dipercaya untuk mengerjakan berkat yang dipercayakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka berlipat gandaan berkat Tuhan akan berlaku bagi kita. Saudara yang terkasih, sejajar dengan tema dalam ibadah minggu saat ini, ada sebuah ilustrasi demikian. Suatu hari ada seorang yang bekerja sebagai peternak berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan kepada Tuhan lewat gerejanya. Saat itu kebetulan sapi betinanya
sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan persembahkan anak sapi itu kepada Tuhan lewat gereja. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya di saat sapi itu akan melahirkan. Ternyata, induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Peternak sapi itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi yang manakah yang akan ia persembahkan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Lalu setelah mereka cukup besar, barulah nanti akan kuputuskan anak sapi yang mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Lalu setelah beberapa lama, daerah tersebut diserang wabah penyakit ternak. Dan salah satu dari kedua anak sapi milik pria itu terjangkit penyakit tersebut dan akhirnya mati. Ketika peternak itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar dari kandang dan berlari menuju rumahnya, serta berkata kepada istrinya, "Aku baru saja dari kandang sapi, dan kudapati bahwa sapinya yang harus kita persembahkan kepada Tuhan mati." Lalu istrinya itu pun merasa heran dan bertanya kepada suaminya itu, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi yang mana yang hendak kau persembahkan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, dulu memang belum kuputuskan. Tapi tadi, ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapi miliknya Tuhan." Saudara terkasih, betapa seringnya kita berlaku seperti itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan menyenangkan, kita pergi dan melupakan Tuhan. Semua itu dilandasi oleh ketakutan untuk memberikan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dari kisah itu kita diingatkan agar jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan permainkan Tuhan dengan segala yang telah engkau terima daripadanya. Ketika engkau ingin memberikan sesuatu, maka berikanlah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jemaat yang dikasihi Kristus, jangan pernah merasa rugi dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, renungkanlah dan syukurilah segala anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang telah saudara terima. Dan berupayalah untuk memberikan apa yang terbaik dari segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah atas kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan menguatkan saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan yang Maha Baik yang telah melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Karena itu dengan sungguh-sungguh muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, seluruh kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, mampu memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, lewat segala yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin.